Mbak, kenalin aku Asli, bukan Mbak siapa. Oh, ya. Maaf ya, mengganggu waktunya. Aku di sini mau ada satu pertanyaan tentang kewarganegaraan apa Mbak? Mau gitu? Boleh. Ya. Di sini aku mau mengukur uh, pengetahuan Mbak tentang warga negara itu apa. Jadi aku ada satu pertanyaan, nanti dijawab ya Mbak. Uh, ada tuh syarat-syarat sebagai warga negara Indonesia, kecuali A. Telah berusia 18 tahun, B. Sehat jasmani dan rohani, C. Tidak pernah dijatuhi pidana, D. Bertempat tinggal paling tidak 2 tahun berturut-turut, E. Dapat berbahasa Indonesia. Apa tuh jawabannya? Kecuali ya, paling singkat 2 tahun berturut-turut. Benar ya. Jadi aku mau jelasin nih apa tuh syarat-syaratnya. Jadi yang pertama tuh telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua bertempat tinggal di Indonesia tuh paling singkat 5 tahun, bukan 2 tahun. Atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu sehat jasmani rohani tentunya dapat berbahasa Indonesia tentunya serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu tidak pernah dijatuhi pidana, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, serta membayar uang kewarganegaraan ke kas negara, dan masih banyak lagi gitu. Terima kasih ya Mbak udah menyempatkan waktunya untuk bisa ditanya-tanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raihan Amanuddin Saputra. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai warga negara. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Baik, sebelum itu apakah Mas berkenan untuk memperkenalkan diri? Baik, nama saya Kamal Nafika. Saya sebagai seorang mahasiswa. Baik. Untuk Mas Kamal, apakah di sini saya ingin berikan pertanyaan Mas Kamal. Jadi pertanyaannya itu, mengapa setiap warga negara wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, dan apakah itu ada manfaatnya? Sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus melakukan kewajibannya, karena jika kita tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, kita tidak akan bisa melakukan kehidupan bersama-sama yang aman, bersih dan sehat dan harmonis, yang tidak akan pernah terwujud karena kita tidak melakukan kewajiban yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas. Assalamualaikum, permisi. Saya Firza. Dengan siapa? Jafni. Mbak Jafni, boleh minta waktunya sebentar nggak buat ini nih, mau ngasih kuis sedikit buat ngetes pengetahuan tentang warga dan warga negara. Boleh. Jadi nanti ada pertanyaan, ada ABC-nya, nanti bisa langsung dijawab aja ya. Jadi pertanyaannya, apa aspek persamaan kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum, yaitu yang A, memiliki hak untuk mendapatkan cuti, yang B, kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan, yang C, memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah, yang D, memiliki hak yang sama untuk didampingi pembelaan dan pemeriksaan di pengadilan, dan yang terakhir E, memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jawabannya? Sampai yang D. Iya, benar banget. Jadi izin buat menjelaskan sedikit ya. Kalau yang A itu untuk mendapatkan cuti itu jelas bukan hukum ya. Yang B itu agama, dan yang C itu kebudayaan, yang E juga tentang informasi. Jadi benar banget yang D. Nah, terima kasih ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas, boleh minta waktunya sebentar ya Mas? Oh, silakan. Oh, gitu. Kasih Mas. Sebelumnya dengan Mas siapa ini Mas? Dengan Mas Ilman. Dengan Mas Ilman. Oh, Mas Ilman. Mas, permisi, saya boleh minta pendapat Mas tentang bela negara tidak? Oh, gak apa-apa. Ya. Apa menurut Mas pendapat tentang bela negara? Menurut saya kalau bela negara tergantung dari kita ya, sebagai Ya, masyarakat ya. sebagai Kita masyarakat. sebagai masyarakat ya harus ikut serta ya dalam membela negara, karena ini juga salah satu negara kita juga kan. Masa kita hanya mengandalkan anggota-anggota aja. Jadi kita selaku anggota
juga di masyarakat ini juga harus ikut serta dalam membela negara agar bisa maju dan terciptanya yang lebih baik lagi untuk negara Indonesia. Sangat bagus untuk pendapat Mas. Mungkin saya sedikit menambahkan pendapatnya. Bela negara itu sekarang mungkin beberapa jadi negara luar sudah wajib ya Mas. Sudah nanti habis bela negara ada wajib militer. Nah wajib militer itu untuk pemuda-pemuda kita wajib mengikuti. Itu mungkin sekedar itu aja pendapat dari saya. Terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, bisa minta waktu sebentar Mas? Waalaikumsalam. Bisa Mas. Jadi saya Zulfikar Alfa. Sebelumnya nama Masnya siapa? Perkenalkan nama saya Saukiat Kedua. Saya mau melakukan uji pengetahuan kepada beberapa orang. Apakah Mas berkenan untuk melakukan pengetahuan tersebut? Oke, baik Mas. Jadi saya mau memberikan pertanyaan mengenai warga negara dan penduduk. Nanti Masnya bisa pilih jawaban yang benar ya. Jadi soalnya manakah pernyataan berikut yang benar mengenai warga negara dan penduduk? A. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di suatu wilayah hukum tertentu. B. Penduduk adalah orang-orang yang berada di luar suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau kontinu. C. Penduduk dan warga negara adalah sama. D. Penduduk merupakan bagian dari warga negara. E. Warga negara merupakan bukan bagian dari penduduk. Yang aman. Selamat Mas. Benar. Terima kasih Mas. Terima kasih atas waktunya Mas. Baik, sama-sama Mas. Salam salam saya Wicaksono. Ya. Masnya dengan nama siapa Mas? Saya Farhan Ali. Cuma saya ingin saya ingin mengetahui sedikit wawasan seberapa besar wawasan mengenai warga negara Mas. Jadi saya akan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya mudah kok Mas, pasti bisa dijawab. Jadi menurut Mas, usia berapa seseorang bisa dikatakan menjadi warga negara Indonesia? Nah untuk membantu saya ada pilihannya Mas. Jadi yang A itu 18 tahun, B 15 tahun, C 26 tahun, D 30 tahun. Menurut Mas yang mana? Mungkin dari pengetahuan saya itu syarat untuk menjadi warga Indonesia itu kita harus mencapai usia 18 tahun. KTP itu tempat salah satu syarat jadi negara warga negara Indonesia. Terima kasih Mas. Saya tutup gampang Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, mau tanya-tanya dikit nih, boleh nggak? Boleh? Pertama-tama atas nama siapa? Rena? Oke Kak Rena, aku mau tanya nih, aku punya soal. Di aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia itu juga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kira-kira pada pasal berapa ya Kak? Apakah Kakak tahu? Pilihannya itu ada dari 22 sampai 23, 27 sampai 34, 20 sampai 23, 21 sama 19. Kira-kira pasal berapa Kak? Mungkin yang 21? Waduh, mohon maaf Kak, kurang tepat nih. Yang benar nih 27 sampai 34 ya pasalnya. Baik, terima kasih, udah gitu aja Kak. Makasih udah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Pada pasal 27 hingga 34 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Salah satu bunyi dari pasal tersebut, misalnya pada pasal 27 yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Seperti pada pasal 27 tersebut, dapat dimengerti bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena jika seseorang ingin mendapatkan suatu hak, maka ia harus memenuhi kewajibannya seperti yang sudah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban sifatnya ialah timbal balik.